Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Laras Hasanah, tempat di mana hatimu diajak untuk pulang, jiwamu diajak untuk tenang, dan hidupmu diajak untuk lebih dekat dengan Allah. Sebelum kita mulai, jangan lupa subscribe, like, dan tinggalkan komentar terbaikmu agar semakin banyak hati yang mendapatkan ketenangan dari pesan-pesan ini. Ada masanya dalam hidup ketika kamu tidak lagi melawan apapun. Kamu tidak marah, tidak mengeluh, tidak menuntut, tidak meminta siapapun peduli. Kamu hanya diam, menahan semuanya seorang diri, memeluk luka yang tidak pernah kamu tunjukkan pada siapapun, dan diam seperti itu. Bukan karena kamu kuat, bukan karena kamu sudah terbiasa, tapi karena kamu tidak punya tenaga untuk menjelaskan apa yang kamu rasakan kepada siapa saja yang tidak benar-benar mengerti. Diam itu pahit, diam itu melelahkan, diam itu seringkali membuatmu merasa seakan-akan kamu sendirian di dunia ini. Namun, ada satu hal yang sering kamu lupa. Diamnya, kamu tidak pernah luput dari perhitungan Allah. Kamu mungkin tidak berkata apa-apa, tapi Allah tahu suara yang kamu sembunyikan. Kamu mungkin menahan air mata, tapi Allah tahu pedihnya. Kamu mungkin pura-pura baik-baik saja, tapi Allah melihat hatimu yang retak di baliknya. Allah tidak pernah butuh penjelasan, karena Dia lebih mengetahui isi dadamu daripada kamu sendiri. Setiap detik kamu menahan diri untuk tidak membalas keburukan. Allah hitung. Setiap malam kamu memaksa dirimu tidur sambil membawa beban yang berat. Allah lihat setiap doa yang kamu tahan karena kamu sudah terlalu lelah untuk mengucapkannya. Allah dengar diamu bukan ketidakadilan, diamu bukan kelemahan. Diamu adalah catatan besar yang Allah simpan dengan penuh perhatian. Karena Allah tahu di balik diam itu ada sabar yang tidak sedikit, ada luka yang tidak kecil, ada perjuangan yang tidak terlihat, dan Allah tidak pernah menyiakan apapun yang kamu pendam. Ada satu pertanyaan yang mungkin sering muncul diam-diam dalam hatimu. Kalau Allah sayang, kenapa aku harus menahan semua ini sendirian? Pertanyaan itu wajar, pertanyaan itu manusiawi, dan pertanyaan itu pernah dirasakan oleh banyak jiwa yang sedang Allah kuatkan. Namun begini jawabannya, jawaban yang tidak selalu kamu dengar, tapi sangat kamu butuhkan. 1. Karena Allah melihatmu lebih kuat daripada yang kamu bayangkan. Kadang kamu merasa rapuh, mudah hancur, mudah goyah, mudah lelah. Tapi Allah tidak melihatmu seperti itu. Allah melihat kemampuanmu dari sisi yang tidak kamu sadari. Kamu tidak tahu betapa kuatnya hatimu sampai kamu dipaksa bertahan tanpa suara. Kamu tidak tahu betapa luasnya kesabaranmu sampai kamu harus menahan semuanya sendiri. Allah tidak ingin membuatmu tersiksa. Allah hanya ingin menunjukkan kepadamu siapa sebenarnya dirimu. Dan melalui diam itu, Allah sedang membuktikan sesuatu, bahwa kamu lebih kuat dari apa yang kamu pikirkan. 2. Karena ada balasan besar untuk orang yang menahan diri. Rasulullah bersabda bahwa orang yang mampu menahan marah padahal dia bisa membalas, maka
Allah akan memenuhi hatinya dengan ketenangan pada hari kiamat. Begitu pula dengan diam yang kamu lakukan. Kamu mampu marah, tapi kamu memilih diam. Kamu mampu membalas, tapi kamu memilih menahan diri. Kamu mampu menjelaskan, tapi kamu tahu mereka tidak akan mengerti. Diam seperti itu bukan kelemahan. Diam seperti itu adalah ibadah yang sangat berat, dan karena berat balasannya pun sangat besar. 3. Karena Allah sedang menjauhkanmu dari keburukan yang tidak kamu sadari. Kadang seseorang menyakiti hatimu agar kamu tidak terlalu bergantung padanya. Kadang situasi terasa berat agar kamu tidak menetap pada tempat yang salah. Kadang kamu harus menahan diri agar kamu tidak ikut terjatuh dalam dosa yang membahayakan hidupmu sendiri. Allah tahu apa yang ada di depan. Kamu tidak, maka Allah izinkan kamu menahan diri sekarang agar kamu tidak menyesal nanti. 4. Karena Allah sedang mendidik hatimu dengan cara yang paling halus walau terasa pedih. Bukan semua pendidikan datang dari kebahagiaan. Seringkali pendidikan terbaik muncul dari kesakitan yang diam-diam kamu tanggung. Allah sedang mendidik hatimu agar tidak cepat terpancing, tidak mudah goyah, tidak menggantungkan kebahagiaan pada manusia, tidak berharap pada yang tidak mampu menjagamu. Saat kamu diam, hatimu sedang ditempa, dan hati yang ditempa akan menjadi lebih lembut dan lebih kuat pada saat yang sama. 5. Karena diammu hari ini akan menjadi ketenanganmu esok. Kamu mungkin tidak melihat hasilnya sekarang. Tidak sekarang, tidak hari ini, tapi suatu hari nanti. Ketika kamu melihat perjalanan hidupmu ke belakang, kamu akan berkata, "Ya Allah, ternyata semua yang aku tahan, semuanya ada balasannya. Semua yang aku tidak mengerti waktu itu, semuanya akhirnya menjadi jelas." Dan disitulah kamu akan paham apa yang kamu sebut menahan semuanya sendirian sebenarnya adalah Allah sedang menuntunmu dengan cara yang halus. Ada satu hal yang jarang sekali disadari manusia ketika mereka diuji dengan beban yang tak bisa diceritakan. Diam yang kamu jalani bukan tanpa makna. Allah tidak pernah menyuruhmu diam tanpa tujuan. Tidak pernah membiarkanmu menahan semuanya sendirian tanpa alasan. Dan tidak pernah membiarkanmu terasa kuat hanya untuk disakiti. Diammu sesungguhnya sedang memperbaiki duniamu yang hancur dari dalam. Ketika hidup terlalu berisik, hati tidak bisa mendengar pesan Allah. Ketika pikiran terlalu penuh, kita tidak bisa memahami arah takdir. Ketika keluhan keluar setiap hari, kita tidak bisa mendengar suara jiwa sendiri. Maka Allah menahanmu, menahan mulutmu agar tidak semakin menumpuk dosa, menahan hatimu agar tidak semakin terluka, menahan langkahmu agar tidak tersesat ke arah yang salah, menahan emosimu agar tidak menciptakan masalah baru. Diam itu bukan kelemahan. Diam itu adalah metode penyembuhan. Allah membiarkanmu diam karena ada pesan yang ingin Ia sampaikan. Pesan yang hanya bisa kamu dengar ketika dunia terputus dan hatimu tersambung kepadanya. Ada luka yang tidak bisa disembuhkan oleh manusia. Ada kekecewaan yang tidak bisa dipeluk oleh siapapun. Ada air mata yang hanya bisa ditahan oleh kesabaran. Dan Allah tahu itu semua. Itulah sebabnya ketika kamu hanya mampu diam,
Sebenarnya Allah sedang menguatkanmu di tempat yang selama ini paling mudah patah. Kadang kamu bingung, kenapa aku tiba-tiba kuat? Kenapa aku bisa bertahan tanpa cerita? Kenapa meski berat, aku tetap melangkah? Karena Allah yang memegangmu, Allah yang menyokongmu, Allah yang memulihkanmu tanpa suara, tanpa gemuruh, tanpa sorotan. Diam bukan tanda kamu sendirian. Justru diam adalah bukti Allah sedang paling dekat. Kamu berpikir diam itu perasaan kosong, padahal itu adalah momen ketika Allah merapikan doa yang tercecer, memperbaiki keinginan yang salah arah, menenangkan janji yang terlalu dipaksakan, meluruskan hati yang sempat salah mencintai. Di dalam diam, Allah sedang menggugurkan sesuatu dari hatimu, orang yang bukan untukmu, jalan yang tidak baik untukmu, ambisi yang tidak tepat untukmu, dan rencana yang justru akan melukaimu di masa depan. Ketika kamu diam, ada yang bekerja, ada takdir yang sedang bergerak, ada jalan yang sedang bersih kembali, ada masa depan yang sedang dirapikan. Dan semua itu tidak terasa karena Allah merapikan hidupmu dengan cara paling lembut. Kamu tidak pernah sadar betapa kuatnya diam seorang hamba saat kamu memilih menahan keluhan, menahan amarah, menahan cerita, menahan luka. Sebenarnya kamu sedang melakukan satu hal besar. Kamu sedang mengguncang catatan amalmu sendiri. Para malaikat mengetahui saat itu. Langit mengetahuinya. Allah mengetahuinya. Karena kesabaran terberat bukan menunggu, tapi diam. Meski hatimu ingin berteriak, kesabaran paling tinggi bukan memaafkan, tapi diam ketika kamu bisa membalas. Kesabaran paling indah bukan bertahan, tapi diam ketika kamu tidak lagi kuat. Dan Allah membalas diam seperti itu dengan kemuliaan yang tidak kamu duga. Apa yang tidak kamu tahu adalah setiap detik kamu menahan diri, ada balasan yang sedang ditulis. Setiap saat kamu memilih diam, padahal hatimu gemuruh, ada pahala yang sedang ditanam. Dan setiap air mata yang kamu sembunyikan sebenarnya tidak jatuh sia-sia. Allah tidak pernah membiarkanmu diam tanpa memberikan hadiah. Allah tidak pernah menyuruhmu kuat tanpa memberi penguat. Allah tidak pernah menahan ceritamu tanpa menyiapkan jawaban. Kesabaran paling senyap justru menghasilkan takdir paling besar. Ada hal-hal yang Allah jauhkan darimu tanpa kamu sadari. Allah tidak membiarkanmu melakukan sesuatu yang akan menghancurkanmu. Allah tidak membiarkanmu mendekati orang yang akan menyakitimu. Allah tidak membiarkanmu memilih keputusan yang akan membuatmu menyesal. Dan salah satu bentuk penjagaan itu adalah diam. Ketika kamu ingin bicara, tapi Allah menahannya. Ketika kamu ingin menjelaskan, tapi Allah membuat mulutmu tertutup. Ketika kamu ingin berjuang, tapi langkahmu tidak bergerak. Itu bukan kegagalan, itu perlindungan. Allah tahu apa yang tidak kamu tahu. Apa yang kamu anggap kehilangan, ternyata penyelamatan. Apa yang kamu kira pengabaian, ternyata penjagaan. Kadang diam adalah cara Allah menahanmu dari bencana yang tidak terlihat. Ada dosa-dosa lama yang tidak pernah kamu bayangkan akan terhapus. Ada kesalahan yang kamu lakukan tanpa sadar. Ada hal-hal yang kamu sesali tapi tidak tahu bagaimana menebusnya. Allah menghapusnya lewat kesabaranmu. Setiap kamu diam padahal bisa marah, Allah menghapus satu dosa. Setiap kamu diam padahal bisa membalas, Allah mengangkat satu derajat. Setiap kamu diam padahal hatimu terluka,
Allah menuliskan satu pahala besar yang mungkin tidak bisa kamu dapat dengan ibadah lain. Kadang diamu hari ini menebus dosa yang kamu lakukan bertahun-tahun lalu, dan kamu tidak tahu, tapi Allah tahu. Pertolongan Allah sering datang pada orang-orang yang tidak banyak bicara, tidak memperkeruh keadaan, tidak mempermalukan orang lain, tidak membuat gaduh dengan keluhannya, karena Allah mencintai hamba yang sabar dengan cara sunyi. Itulah sebabnya saat kamu diam, ada pintu rezeki yang terbuka perlahan, ada kemudahan yang datang tiba-tiba, ada orang baik yang Allah dekatkan, ada masalah yang selesai tanpa kamu pahami caranya, ada jalan yang tiba-tiba terasa ringan. Kamu mungkin berpikir itu kebetulan, padahal itu hadiah dari diam yang kamu tahan semalam-malaman. Pertolongan Allah datang pada hati yang tidak banyak berteriak, tapi diam sambil tetap percaya. Allah tidak mengangkat derajat seseorang karena suaranya lantang, tidak karena bicaranya banyak, tidak karena keluhannya keras, tidak karena emosinya meledak. Allah mengangkat derajat seseorang karena hatinya penuh sabar. Doa orang yang sabar didengar lebih cepat, langkah orang yang sabar dipandu lebih baik, rezeki orang yang sabar dilapangkan lebih luas, hidup orang yang sabar ditenangkan lebih dalam. Saat kamu diam, Allah sedang membentuk bentuk terbaik dari dirimu. Allah sedang menjadikanmu kuat, bukan keras, lembut, bukan lemah, bijaksana, bukan rapuh. Diam itulah yang membuatmu bertumbuh sampai ke tingkat yang tidak akan kamu capai jika kamu hanya mengikuti emosimu. Kamu mungkin tidak sadar, tapi diam yang kamu lakukan selama ini adalah jalan yang Allah gunakan untuk menghadirkan sesuatu yang jauh lebih besar dari apa yang kamu minta. Karena Allah tidak pernah menyuruhmu diam tanpa tujuan. Ada sesuatu yang sedang Allah bangun dalam senyap, dan di balik setiap kesunyian itu ada keajaiban yang sedang dituntun perlahan-lahan menuju hidupmu. Luka yang kamu sembunyikan, air mata yang kamu lap, yang tidak dilihat siapapun, kalimat yang ingin kamu ucapkan, tapi kamu telan kembali. Semua itu Allah catat. Allah tidak pernah membiarkan luka itu sia-sia. Justru dari situlah perubahan besar dimulai. Kadang kamu harus diam supaya kamu bisa melihat kenyataan dengan lebih jernih. Kadang kamu harus diam supaya kamu tidak merusak sesuatu dengan emosimu. Kadang kamu harus diam supaya kamu bisa mendengar apa yang Allah ingin sampaikan. Dan ketika hatimu sudah siap, Allah akan menggantikan luka itu dengan sesuatu yang bahkan tidak pernah kamu bayangkan. Kamu pernah merasakan bukan? Tiba-tiba ada rezeki yang datang dari arah yang tidak kamu sangka. Tiba-tiba ada seseorang yang membantu tanpa kamu minta. Tiba-tiba ada jalan keluar, padahal menurutmu semuanya sudah mentok. Tiba-tiba hati kamu jadi tenang tanpa alasan yang jelas. Itu bukan kebetulan, itu bukan keberuntungan, itu bukan sekadar lagi mujur. Itu adalah balasan dari diam yang kamu tahan berhari-hari. Ada hal-hal yang Allah berikan bukan karena kamu meminta dengan suara keras, tetapi karena kamu bertahan dalam diam sambil tetap percaya. Ada masa-masa ketika diam terasa paling menyakitkan. Ketika kamu ingin bicara, tapi tidak ada yang mengerti. Ketika kamu ingin menjelaskan, tapi semuanya tetap salah. Ketika kamu ingin berteriak, tapi hati kamu lelah. Justru saat itulah hadiah besar sedang disiapkan. Allah tidak pernah memberi
ujian berat tanpa menyiapkan balasan yang jauh lebih besar. Kadang Allah buat kamu diam, supaya kamu tidak kehilangan arah, supaya kamu tidak mengikuti emosi, supaya kamu tidak membuat keputusan yang salah, supaya kamu siap menerima sesuatu yang lebih besar. Ujian sebelum keajaiban memang selalu terasa sesak, tapi kamu tidak pernah menjalaninya sendirian. Ketika kamu berhenti berharap pada orang, ketika kamu tidak lagi menunggu penjelasan, ketika kamu tidak lagi bergantung pada cinta manusia, ketika kamu berhenti menunggu validasi, justru di saat itulah Allah datang paling dekat, karena Allah tahu hatimu akhirnya kosong, sehingga mudah untuk diisi olehnya. Keajaiban yang datang dari Allah jauh lebih lembut, lebih besar, dan lebih tepat waktu dibanding apapun yang manusia berikan. Kadang Allah menunda, kadang Allah mengganti, kadang Allah menghilangkan, kadang Allah memisahkan. Bukan karena Allah ingin membuatmu sedih, tetapi karena apa yang Allah siapkan jauh lebih layak daripada yang kamu perjuangkan selama ini. Ada satu hal penting yang mungkin belum pernah kamu pikirkan. Diam yang kamu lakukan selama ini sebenarnya sedang mengubah arah hidupmu sedikit demi sedikit. Bukan diam pasrah, bukan diam karena kalah, bukan diam karena tidak mampu, tapi diam yang perlahan menghaluskan jiwamu, menenangkan batinmu, dan membuatmu lebih dekat kepada Allah. Kamu tidak sadar, tapi setiap hari hidupmu berubah, bukan dengan suara keras, melainkan lewat proses-proses kecil yang kamu jalani dalam senyap. Kedewasaan itu bukan tentang umur. Kedewasaan adalah tentang bagaimana kamu mengatur reaksi, bukan sekadar perasaan. Dan diam yang kamu lakukan mengajarkan itu. Kamu belajar menahan kata agar tidak menyakiti. Kamu belajar menahan emosi agar tidak merusak. Kamu belajar menahan diri agar tidak kehilangan kendali. Padahal sebelumnya kamu mungkin mudah marah, mudah tersinggung, mudah kecewa. Sekarang kamu bisa menahan banyak hal seorang diri. Itulah pertanda bahwa Allah sedang meninggikan derajatmu tanpa kamu sadari. Kamu mulai sadar bahwa tidak semua hal harus ditanggapi. Tidak semua orang pantas masuk ke hatimu. Tidak semua ucapan harus kamu jawab. Tidak semua luka harus kamu balas. Diam membuatmu bisa melihat siapa yang benar-benar peduli dan siapa yang hanya hadir ketika butuh. Diam membuatmu menyadari bahwa hidup bukan tentang membuktikan siapa yang salah atau benar, tapi tentang membuktikan bahwa kamu bisa tetap tenang tanpa merusak dirimu sendiri. Orang lain mungkin berpikir kamu tidak peduli, padahal kamu hanya tidak ingin mempersulit keadaan. Itu bijaksana, dan itu adalah tanda kematangan jiwa. Ada doa yang tidak kamu ucapkan, tapi Allah mendengarnya dari hati yang sesak. Ada air mata yang tidak kamu tunjukkan, tapi Allah melihatnya menetes dalam diam. Ada luka yang tidak kamu ceritakan, tapi Allah mengetahuinya lebih dalam dari siapapun. Dan justru karena kamu menahan semuanya, Allah menurunkan pertolongan yang kamu tidak sangka. Pertolongan yang datang dari orang yang tidak kamu kenal pada waktu yang kamu pikir sudah terlambat, lewat jalan yang tidak pernah ada dalam rencanamu. Itulah rahasia paling indah dari diam. Allah bekerja saat kamu melepaskan genggamanmu. Coba perhatikan baik-baik. Sejak kamu banyak diam, banyak hal yang hilang dari hidupmu. Orang
yang tidak sungguh-sungguh, kebiasaan yang merugikan, pertemanan yang tidak sehat, keinginan yang ternyata hanya melemahkanmu, rencana yang sebenarnya tidak baik untukmu, perasaan yang hanya menguras energi. Kamu mengira itu kehilangan, padahal itu pembersihan. Kamu mengira itu hukuman, padahal itu penyelamatan. Allah sedang menyingkirkan hal-hal yang bisa membuatmu jatuh terlalu dalam nanti. Allah sedang mengosongkan hatimu agar siap menerima sesuatu yang jauh lebih baik. Dan semua itu dimulai dari diam yang mungkin kamu anggap kecil. Kalau saja dulu kamu membalas ucapan yang menyakitkan itu, hidupmu mungkin akan lebih rumit. Kalau saja kamu mengikuti emosi dan mengucapkan semua yang kamu simpan, mungkin kamu akan menyesal. Kalau saja kamu mempertahankan sesuatu yang sebenarnya tidak sehat, kamu mungkin lebih terluka sekarang. Diam menyelamatkanmu, diam menjaga harga dirimu, diam menjauhkanmu dari dosa, diam menutupi aibmu sendiri dan aib orang lain, diam menenangkan hatimu yang sudah terlalu lelah. Allah tahu kapan harus menahanmu, bahkan dari dirimu sendiri, dan kamu telah melewati banyak hal buruk hanya karena kamu memilih diam. Ada satu hal yang perlu kamu tahu, diam yang kamu jalani selama ini tidak pernah sia-sia. Setiap kesabaranmu, setiap air mata yang kamu sembunyikan, setiap beban yang kamu pikul sendirian, semuanya dicatat, dikumpulkan, dan disiapkan balasannya oleh Allah dengan cara yang tidak pernah kamu duga. Karena begitulah Allah, Ia membalas bukan hanya dari apa yang kamu kerjakan, tapi juga dari apa yang berhasil kamu tahan. Dan diam adalah satu bentuk kesabaran paling besar yang seorang hamba bisa lakukan. Ada orang yang hidupnya penuh suara keluhan, suara kemarahan, suara tuntutan, suara ambisi yang tak pernah selesai. Tapi kamu mulai merasakan sesuatu yang berbeda. Mungkin pelan, mungkin samar, tapi nyata. Ada ketenangan yang mulai mengisi ruang hatimu. Ada rasa pasrah yang mulai menguat. Ada pemahaman yang perlahan tumbuh bahwa kamu tidak harus menang dalam semua hal. Itu balasan pertama dari Allah. Ketenangan yang tidak bisa dibeli. Ketenangan yang tidak semua orang punya. Ketenangan yang hanya didapat oleh orang-orang yang mampu menjaga lisan dan hatinya dalam diam. Tanpa kamu sadari, Allah menarik menjauh orang-orang yang hanya memanfaatkanmu. Allah memutus hubungan yang hanya membuatmu lelah. Allah menyingkirkan mereka yang tidak jujur, tidak tulus, tidak peduli. Kamu kehilangan banyak orang, tapi kamu tidak kehilangan ketenanganmu. Dan perlahan Allah mengganti dengan orang yang bisa membuatmu merasa aman, dengan teman yang benar-benar tulus, dengan orang yang tidak datang untuk mengambil, tetapi untuk menemani, dengan sosok yang bisa mendengar tanpa menghakimi, dengan hubungan yang sehat dan diberkahi. Orang-orang baik itu tidak masuk ke hidupmu karena kebetulan. Mereka datang karena Allah membalas diam dan ketulusanmu. Ada rezeki yang kamu dapat karena kerja keras, tapi ada juga rezeki yang kamu dapat karena Allah ingin memuliakanmu. Dan itu adalah balasan bagi orang-orang yang menahan diri. Kamu akan melihat
Pintu terbuka tanpa kamu ketuk, peluang muncul tanpa kamu cari, bantuan datang tanpa kamu minta, rezeki mengalir bahkan lewat hal-hal kecil yang tidak pernah kamu hitung, dan keberkahan hadir dari sisi yang tidak pernah kamu prediksi. Allah sedang berkata, "Tenang, aku tidak pernah meninggalkanmu." Diamu tidak membuat rezekimu tertahan. Diamu justru membuat rezekimu lebih bersih dan lebih berkah. Kamu mungkin merasa rapuh, kamu mungkin merasa lemah, kamu mungkin merasa tidak punya pegangan. Tapi lihat dirimu baik-baik. Siapa yang membuatmu bertahan sejauh ini? Siapa yang membuatmu tetap berdiri meski kamu hampir menyerah? Siapa yang membuatmu bisa melewati sesuatu yang dulu kamu kira akan menghancurkanmu? Allah. Dan dari diam yang kamu lakukan, Allah memberikanmu kekuatan yang lebih besar daripada yang kamu minta. Kekuatan untuk menahan diri, kekuatan untuk tetap waras, kekuatan untuk memilih damai daripada marah, kekuatan untuk tetap bergerak meski hati penuh luka. Itu balasan yang tidak terlihat, tapi paling berharga. Ada jalan yang kamu rencanakan sendiri, dan ada jalan yang Allah siapkan untukmu diam-diam. Selama kamu diam, Allah sedang membuka jalan itu perlahan-lahan. Tiba-tiba masalahmu menemukan jawabannya. Perkara yang rumit dipermudah, pintu yang tertutup terbuka pelan-pelan, dan sesuatu yang kamu kira buntu ternyata memiliki celah. Allah tidak membiarkanmu diam tanpa arah. Allah menggerakkan hidupmu saat kamu sedang menenangkan hatimu. Dan itulah sebabnya balasan Allah sering datang tanpa suara, tanpa tanda, tanpa pengumuman, tapi terasa jelas di hati. Ada sesuatu yang sering kamu lupa saat kamu merasa tidak punya siapapun untuk bercerita. Allah tidak butuh kata-katamu untuk memahami isi hatimu, bahkan sebelum kamu mengucapkannya, bahkan sebelum kamu memikirkannya, bahkan sebelum air matamu jatuh. Allah sudah tahu semuanya. Dan inilah rahasia besar di balik diamnya seorang hamba. Ketika kamu berhenti berbicara kepada manusia, kamu sebenarnya sedang membuka ruang bagi Allah untuk menjawab tanpa perantara. Jawaban yang tidak berbentuk kata, tapi berbentuk kejadian, berbentuk perasaan, berbentuk jalan, berbentuk perubahan yang datang perlahan sampai akhirnya kamu mengerti. Ternyata ini yang selama ini Allah siapkan untukku. Kamu pernah merasakan ini. Hari kamu gelisah, hati berat, pikiran kacau, seolah semua pintu tertutup. Tapi di suatu saat yang tidak kamu duga, kamu merasa jauh lebih ringan. Tidak ada yang berubah di luar, tapi hatimu tiba-tiba lebih lapang. Itu bukan kebetulan, itu bukan mood baik yang singgah tiba-tiba. Itu adalah jawaban Allah ketika manusia tidak memahami apa yang kamu lewati. Allah mengirimkan ketenangan sebagai tanda bahwa Dia bersamamu. Ada hal-hal yang dulu kamu kira tidak penting, tapi sekarang kamu sadar, ternyata ini yang membuatku kuat. Ternyata ini yang menyelamatkanku. Kadang Allah mengambil seseorang agar kamu belajar berdiri sendiri. Allah menutup rezeki di satu pintu agar kamu pindah ke pintu yang lebih berkah. Allah membuatmu kehilangan sesuatu agar kamu menemukan yang lebih baik. Allah membuatmu
sendirian, agar kamu berbicara hanya kepadanya. Jawaban Allah tidak selalu berupa pemberian, kadang berupa kehilangan, kadang berupa jarak, kadang berupa kesendirian. Namun semuanya adalah ya dari Allah. Hanya saja dalam bentuk yang tidak kamu harapkan. Kamu mungkin mengatakan, aku tidak punya siapapun, aku sendiri, tidak ada yang peduli. Tapi lihat apa yang Allah lakukan. Tiba-tiba kamu bertemu seseorang yang baik. Tiba-tiba ada teman baru yang tulus. Tiba-tiba ada orang yang datang hanya untuk menemani, bukan mengambil. Tiba-tiba ada sosok yang membuatmu merasa lebih ringan saat berbagi cerita. Mereka tidak datang sendiri. Mereka adalah jawaban dari Allah. Ketika kamu menahan dirimu untuk tidak bergantung pada siapapun, Allah mengirimkan orang-orang pilihan. Tidak banyak, tapi cukup. Tidak ramai, tapi tulus. Allah menjawab lewat perubahan sikapmu sendiri. Jawaban Allah tidak selalu datang dari luar. Terkadang Allah menjawab lewat perubahan di dalam diri. Kamu jadi lebih sabar. Kamu tidak mudah tersinggung. Kamu tidak lagi bereaksi berlebihan. Kamu memilih diam daripada membalas. Kamu lebih cepat memaafkan. Kamu mulai melepaskan sesuatu yang menyakitimu. Kamu belajar menerima takdir dengan ikhlas. Perubahan-perubahan itu tidak datang begitu saja. Itu adalah hasil dari Allah yang memperbaiki jiwamu perlahan-lahan. Allah sedang membentukmu dari dalam, menguatkanmu pelan-pelan, menghapus kerasnya luka yang dulu kamu simpan. Dan kamu bahkan tidak sadar bahwa kamu sudah sejauh itu berubah. Ada fase hidup yang kamu kira akan kamu jalani selamanya. Ada masalah yang kamu kira akan selalu menahanmu. Ada luka yang kamu kira tidak akan sembuh, tapi hidup berjalan. Allah menggerakkan langkahmu. Allah memindahkanmu dari satu keadaan ke keadaan lain. Tiba-tiba kamu sudah berada di lingkungan baru, bertemu orang-orang baru, memiliki pandangan hidup baru, berada di posisi yang tidak pernah kamu bayangkan, menjadi seseorang yang jauh lebih kuat daripada dulu. Itu juga jawaban Allah. Allah tidak pernah membiarkanmu terjebak terlalu lama. Allah mengangkatmu, membawamu ke tempat yang lebih tinggi, meski prosesnya berat, meski lewat kehilangan dan kesedihan. Karena itulah cara Allah membuka jalan bagi hambanya yang Dia cintai. Diammu bukan kelemahan, ketahananmu bukan kebodohan, kesabaranmu bukan tanda bahwa kamu pasrah tanpa daya. Ada jiwa yang sedang ditempa, ada iman yang sedang dinaikkan derajatnya, ada doa yang sedang diperindah oleh Allah sebelum dikabulkan. Dan kamu adalah hamba yang Allah jaga dengan cara yang mungkin tidak kamu mengerti sekarang. Ketika kamu memilih diam, sebenarnya kamu sedang menyelamatkan banyak hal. Banyak yang berpikir bahwa diam adalah tanda kalah. Padahal diam seringkali adalah tanda bahwa seseorang memilih Allah sebagai pembelanya. Kamu tahu betul jika kamu bicara, mungkin kamu akan menyakiti. Jika kamu membalas, mungkin kamu akan berdosa. Jika kamu marah, mungkin kamu akan menyesal. Maka kamu memilih diam, dan Allah mencatat itu sebagai ibadah. Dalam diam itu, malaikat mencatat kesabaranmu. Dalam diam itu, Allah mengukur hatimu. Dalam diam itu, Allah menata hidupmu perlahan-lahan.
tidak ada kesabaran yang sia-sia, tidak ada air mata yang tak dilihat, tidak ada luka yang tidak dihitung. Allah tidak pernah membiarkanmu sendiri. Meski kamu merasa tidak ada siapa-siapa, kadang kamu merasa jadi satu-satunya orang di dunia yang mengerti rasa sakitmu. Kadang kamu merasa semua orang sibuk menuntut, tapi tidak ada yang benar-benar peduli pada apa yang kamu rasakan. Tapi Allah selalu ada, diam-diam menahan sesuatu agar tidak menyakitimu lebih dalam. Diam-diam memperbaiki hati yang kamu sendiri tidak sanggup sentuh. Diam-diam menyiapkan sesuatu yang jauh lebih baik dari apa yang kamu minta. Allah tahu betapa kerasnya kamu bertahan. Allah tahu betapa sering kamu ingin menyerah, tapi tetap melanjutkan hidup. Allah tahu betapa besarnya luka yang kamu simpan seorang diri. Dan Allah berkata, kesulitan bersama kemudahan, Aku tidak meninggalkanmu. Mungkin kamu tidak melihat hasilnya hari ini. Mungkin kamu belum merasakan ringannya bebanmu sekarang. Tapi percayalah, Allah tidak tidur. Balasan Allah selalu datang dengan cara yang kamu tidak duga. Kesabaranmu mungkin tidak langsung membuahkan hasil dalam semalam. Tapi ketika Allah sudah memilih waktunya, tidak ada satupun yang bisa menghalanginya. Allah akan balas lewat kedamaian hati yang tiba-tiba hadir tanpa sebab, lewat rezeki yang datang tanpa kamu duga, dari arah yang tidak terpikirkan, lewat orang-orang yang akhirnya memuliakanmu setelah dulu meremehkanmu, lewat pintu-pintu baru yang terbuka setelah banyak pintu kamu lihat tertutup, lewat solusi yang Allah kirim tepat ketika kamu merasa paling tidak berdaya. Tidak ada yang hilang, tidak ada yang terbuang. Setiap sabar yang kamu tahan, Allah catat. Setiap luka yang kamu simpan, Allah sembuhkan. Setiap tangis yang kamu tahan, Allah balas dengan sesuatu yang indah. Channel Laras Hasanah mengajakmu untuk tetap kuat. Untuk kamu yang sedang mendengarkan atau membaca ini melalui channel Laras Hasanah, tenangkan dirimu. Kamu tidak sedang gagal, kamu sedang dibentuk. Kamu sedang ditinggikan derajatnya. Kamu sedang ditata jalannya. Allah tidak akan membiarkanmu selamanya dalam keadaan yang sama. Akan tiba hari ketika kamu menoleh ke belakang dan berkata, ternyata semua rasa sakit itu yang membuat aku menjadi sekuat ini. Allah membalas kesabaranmu bukan hanya dengan kelancaran hidup, tapi juga dengan ketenangan hati, dengan kekuatan jiwa, dengan kemuliaan yang bahkan kamu tidak pernah minta. Pada akhirnya, setiap luka yang kamu simpan, setiap air mata yang kamu sembunyikan, setiap keluhan yang kamu tahan, dan setiap kesabaran yang kamu pelihara dalam diam, tidak ada satupun yang sia-sia di sisi Allah. Hidup ini memang tidak selalu mudah. Kadang jalannya terlalu sepi. Terkadang ujian datang tanpa jeda. Dan seringkali kamu merasa berdiri sendirian menghadapi apapun yang sedang terjadi. Namun ingatlah, Allah tidak pernah sekalipun menjauh darimu. Hanya saja Dia sedang menyusun rencana yang lebih indah daripada apapun yang kamu bayangkan. Kadang kamu merasa diuji, padahal kamu sedang disiapkan. Kadang kamu merasa dirugikan, padahal kamu sedang dilindungi. Kadang kamu merasa ditinggalkan, padahal
Allah sedang mendekatkan sesuatu yang jauh lebih baik. Kesabaranmu adalah doa. Tiada yang lebih kuat dari seorang hamba yang tetap bertahan meski hatinya lelah. Tiada yang lebih indah dari seorang hamba yang tetap percaya meski tak melihat jawabannya saat ini. Dan kamu adalah satu dari hamba-hamba itu yang dipilih Allah, yang dijaga Allah, yang dikuatkan Allah. Bahkan saat kamu sendiri merasa rapuh, jangan berhenti berdoa, jangan berhenti berharap, jangan berhenti percaya bahwa Allah selalu punya rencana terbaik. Hari ini mungkin berat, tapi besok bisa jadi awal dari sesuatu yang selama ini kamu mimpikan. Semoga setiap kata yang kamu baca hari ini menjadi penenang, menjadi penguat, menjadi jalan untuk kembali mengingat bahwa Allah selalu lebih dekat daripada yang kamu kira. Semoga hatimu diberi ketenangan, langkahmu diberi kemudahan, dan hidupmu diberi keberkahan tanpa batas. Terima kasih telah bertahan sejauh ini. Semoga Allah menyempurnakan setiap sabarmu dengan hadiah yang jauh lebih indah dari apapun yang pernah kamu minta. Amin ya Robbal Alamin.